Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disara dan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan singkat terkait kelas HR generalis yang diadakan oleh msdm.net, terutama oleh Bapak Himawan Pramudita. Nah, berikut ini ringkasan yang menurut saya penting dan belum pernah saya dapatkan di beberapa kelas HR yang saya tahu. Yang pertama, HR harus di tengah-tengah antara perusahaan dan karyawan. Jadi HR tuh nggak boleh terlalu pro perusahaan atau terlalu pro karyawan. Nah, setahu saya dulu tuh kayak HR tuh hanya kayak untuk menjalankan tugas perusahaan saja, seperti itu. Ternyata HR tuh juga harus jadi penengah antara perusahaan dan karyawan, tidak menjadi pihak yang selalu nge-push karyawan juga. Kemudian yang kedua, ternyata administrasi HR itu sangat penting ya, terutama dalam merekrut, kejelasan status, kemudian dalam menghitung gaji dan lain-lain, sehingga tidak blunder gitu, tidak menimbulkan kerancuan. Dan saya juga baru tahu kalau misal kita salah dalam administrasi HR itu dapat bahkan bisa dapat sampai pengadilan gitu kalau kita salah dalam membuat administrasi HR, misal mengurus kayak gaji, terutama gaji itu ternyata kalau tidak sesuai undang-undangnya, atau misal ada dokumen yang kurang lengkap, itu bisa dituntut gitu. Saya baru tahu hal ini. Kemudian nomor 3, ini ketika interview harus ada form interview. Jadi ternyata baru tahu saya juga, ternyata di form interview itu kita bisa kayak biar nggak lupa, biar kita bisa nilai kandidatnya. Jadi kita bisa kayak merekap gitu kalau misal ada banyak pihak yang kita wawancara gitu. Nah, itu saya juga baru tahu. Nomor 4, saya juga baru tahu nih kalau izin sakit itu harus banget dipakai, dan kalau tidak tuh bisa dikatakan mangkir dari tanggung jawab. Dan itu saya baru tahu banget sih, walaupun ini kemarin yang dijelasin Pak Himawan itu bahwa walaupun atasannya tahu kalau dia sakit, tapi kalau dia tidak memiliki surat sakit ya sama aja gitu. Dan itu saya juga baru tahu. Kemudian ini sih nomor 5, ini aku baru tahu kalau employee branding itu sangat penting, terutama untuk hiring talent biar kayak memastikan gitu. Jadi kayak ada di Google Maps, di website, dan sosial media lain-lain. Dan saya juga kayak temui di beberapa sosial media banyak kayak perusahaan yang memiliki akun sendiri khusus untuk share tentang kegiatan karyawan mereka gitu. Dan ternyata itu salah satu cara untuk employer branding. Dan saya juga baru tahu ini dari kelas XR ini. Kemudian baru tahu juga kalau PKWT itu tidak ada masa percobaan dan harus banget dibuat secara tertulis, dan kalau tidak tertulis itu bisa dapat membuat menjadi PKWTT. Nah, jadi dari kelas kemarin saya mulai memahami bahwa kayak dokumen itu sangat penting, dan kita sangat perlu untuk memahami undang-undang dari ketenagakerjaan dan lain-lain, soalnya itu sangat riskan dan sangat berpotensi untuk yaitu bisa kayak kita dituntut karena ini kok gini, harusnya gini gitu. Padahal intinya jangan kayak buta hukum gitu terkait dengan PKWT dan PKWTT. Kemudian saya juga baru belajar bahwa ada KPI yang salah dibuatnya. Jadi bukan mengukur kinerja, justru kayak mengukur kompetensi, misal teamwork, terus kemudian soft skill dan lain-lain. Padahal yang difokuskan tuh kayak tercapainya suatu project untuk mencapai target perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, mohon maaf saya juga membuka catatan ya tadi. Saya juga sempat mencatat bahwa
Iya, saya juga baru tahu kalau HRGA juga kadang mengurus terkait pengelolaan limbah dan izin lingkungan. Itu saya juga baru kayak, oh baru tahu ternyata banyak sekali tugas HRGA. Dan dulu walaupun saya tidak dari jurusan HR gitu, jadi kayak sangat belajar banyak di sini dan sangat bisa berkenalan dengan teman-teman yang lebih berpengalaman. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.